Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Biblical Night. Saudara, satu hal yang penting untuk kita semua, supaya kita boleh lebih mengerti akan firman Tuhan. Itu boleh menjadi pegangan hidup kita dalam mengatasi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Sebab itu Biblical Night pada malam hari ini mengupas satu tema yang penting untuk kita semua. Sebab itu kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita dan memberi hikmat kepada kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul meskipun dalam tempat kami masing-masing melalui satu acara yaitu Biblical Night. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai satu maksud indah di dalam tema yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Engkau sendiri akan beri hikmat dari surga untuk Bapak Pendeta William Novi yang akan menguraikan hal ini. Sehingga kami semua boleh mendapat berkat melalui uraian firman Tuhan ini dan boleh menjadi pegangan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh acara pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Saya berharap semua saudara dalam keadaan sehat. Saudara dan seisi rumah saudara tetap dijagai oleh Tuhan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan melihat pembahasan Alkitab di dalam Biblical Night kali ini, yaitu tentang penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Semua kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak kita inginkan. Ada begitu banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Ada begitu banyak orang yang mungkin harus berganti profesi. Ada banyak orang yang mungkin juga kehilangan harapan mereka. Ada juga yang mungkin kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa beberapa anak Tuhan ya, juga mereka terinfeksi COVID-19 ya. Dan peristiwa itu menghadirkan banyak sekali pertanyaan. Ada begitu banyak pertanyaan yang kemudian terlintas dalam benak orang percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Kenapa penderitaan harus ada? Nah, hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu materi Biblical Night pada malam hari ini kita akan membahas tentang penderitaan. Nah, bagian pertama kita akan melihat mengapa penderitaan itu ada. Apa yang menyebabkan penderitaan itu ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau kita lihat bagian pertama, alasan pertama mengapa penderitaan itu ada, yaitu mengapa penderitaan itu ada. Yang pertama, karena manusia salah menggunakan kehendak bebasnya. Ada orang bertanya, jika Allah adalah Allah yang sempurna, jika Allah adalah Allah yang maha kasih, kenapa Dia menciptakan bumi yang penuh dengan penderitaan? Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, kita melihat bahwa Allah menciptakan alam semesta pada dasarnya adalah sempurna. Tapi dalam Kejadian pasal 3 kita mulai melihat bahwa manusia mulai memilih untuk melawan kehendak Allah. Dengan kehendak bebas yang Allah berikan kepada dia, dia mulai menyangkal apa yang Allah tentukan sebagai hal yang baik, disangkal oleh dia, dilanggar, dan dia melakukan apa yang sebaliknya, dilarang oleh Allah. Hal itulah kemudian mengakibatkan dosa. Jadi seringkali kita menderita itu karena kesalahan kita sendiri, itu karena dosa kita
sendiri. Itu karena pilihan bebas kita sendiri. Jadi alasan pertama mengapa penderitaan itu ada, yaitu karena manusia salah menggunakan kehendak bebas mereka, atau kita salah menggunakan kehendak bebas kita. Contoh-contoh di dalam Alkitab, saudara bisa lihat tentang misalnya Adam, saudara juga bisa melihat tentang misalnya Daud ketika dia berzina, Tuhan juga menghukum dia karena dia berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa ada penderitaan? Penderitaan ada karena mungkin orang lain yang melakukan kesalahan atau orang lain salah menggunakan kehendak bebas mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, misalnya contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditolak oleh orang Israel. Kenapa? Karena mereka memilih untuk menolak Tuhan. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, orang-orang Israel menolak dan pada puncaknya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi penderitaan yang Tuhan Yesus alami bukan karena kesalahan dia, bukan karena penderitaan dia, tapi memang karena orang lain yang memilih untuk membuat dia menderita. Jadi seringkali kita menjadi korban dari pilihan bebas orang lain. Saudara mungkin pernah dikhianati, saudara mungkin pernah mengalami dicuri atau dijamret, ya. Itu karena orang lain melakukan pilihannya. Mereka memilih untuk tidak melakukan kehendak Allah, mereka memilih keputusan yang salah dan akhirnya orang lain yang menjadi korban. Mungkin saudara salah satunya menjadi korban. Lalu yang ketiga, mengapa ada penderitaan? Yang pertama karena kita memilih hal yang salah atau kita salah menggunakan kehendak bebas kita. Yang kedua karena orang lain salah menggunakan kehendak bebasnya, akhirnya kita yang menderita. Yang ketiga karena mungkin generasi sebelumnya itu salah mengambil keputusan. Saudara misalnya kalau kita lihat di beberapa kota, seringkali beberapa kota tertentu, daerah tertentu tergenang banjir, air ya, jadi banjir. Pada saat musim hujan turun, daerah tertentu mereka tergenang air. Ya. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya, pemerintah sebelumnya atau penguasa sebelumnya, mereka salah membuat perencanaan kota. Daerah serapan air yang seharusnya tidak boleh dibangun bangunan, dibuat banyak villa di sana. Sehingga akhirnya air tidak terserap dan akhirnya air tergenang di daerah-daerah tertentu. Kita menderita bukan karena pilihan kita, tapi karena generasi sebelumnya melakukan pilihan yang salah. Di dalam Alkitab juga kita lihat misalnya pembuangan di Babel, peristiwa pembuangan di Babel. Ada banyak orang Israel yang akhirnya harus lahir di pembuangan. Bukan karena kesalahan mereka, tapi karena generasi sebelumnya melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan cara dibuang di Babel. Dan di sana ada banyak orang Israel, ada banyak bayi-bayi Israel lahir di sana. Mereka lahir bukan karena kesalahan mereka di pembuangan, tapi karena generasi sebelumnya melakukan kesalahan. Nah yang ketiga, mengapa kita menderita? Karena generasi sebelumnya salah mengambil keputusan. Ada beberapa kota yang kalau saudara perhatikan, beberapa daerah yang seringkali tergenang banjir. Kenapa demikian? Karena mungkin pemerintah sebelumnya atau penguasa sebelumnya mereka salah mengambil keputusan di dalam penataan kota atau rancangan untuk kota mereka. Ada daerah-daerah yang seharusnya digunakan sebagai daerah serapan air, tapi kemudian dibuat villa di sana, diizinkan membuat bangunan di sana, sehingga akhirnya daerah-daerah serapan air tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan akhirnya membuat air itu mengalir sampai kemudian membuat beberapa daerah tergenang. Kenapa mereka menderita? Ya karena mereka generasi sebelumnya salah mengambil keputusan. Kemudian saudara, di dalam Alkitab kita juga melihat ada kasus pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel merupakan sebuah peristiwa di mana orang Israel mereka memberontak kepada Allah, mereka tidak mendengarkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke Babel. Nah pada saat di Babel ada begitu banyak anak yang juga lahir di sana. Nah anak-anak yang lahir di sana itu mereka lahir bukan karena kesalahan mereka lahir di Babel bukan karena kesalahan mereka lahir sebagai orang buangan, itu bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kesalahan generasi sebelumnya.
Jadi seringkali generasi sebelumnya mereka melakukan kesalahan dan mereka tidak menanggung kesalahan itu, tapi generasi setelahnya yang menanggung kesalahan itu. Mungkin ada saudara berpikir ini kan gak adil, kan dia yang buat kesalahan, tapi kok saya yang menanggung kesalahan itu. Nah saudara, kalau kita bicara tentang generasi, sebenarnya kita bukan saja menerima hal-hal yang jelek dari generasi sebelumnya. Ada begitu hal baik yang dilakukan oleh generasi sebelumnya yang sampai saat ini kita miliki. Listrik yang terpasang, ya, mikrofon yang kita pakai, saya gunakan hari ini, merupakan produk dari generasi-generasi sebelumnya, hal-hal baik yang diberikan oleh generasi sebelumnya kepada kita. Dan jika saat ini kita masih bisa menggunakan hal-hal yang baik itu, yaitu karena mereka. Dan rasanya tidak adil juga kita bilang bahwa mereka membuat kita menderita hanya karena mereka mengambil keputusan yang salah. Ya. Memang betul, faktanya seperti itu. Tapi ada begitu banyak hal yang baik yang juga kita peroleh dari mereka. Dan kita harus bersyukur karena itu. Tapi yang ketiga, seperti sudah dijelaskan bahwa generasi sebelumnya salah mengambil keputusan dan seringkali membuat generasi berikutnya menderita. Lalu yang keempat, mengapa ada penderitaan? Karena ada hukum alam. Nah saudara, semua kita mengerti hukum alam dengan baik. Hukum alam bekerja dalam mekanisme yang ditentukan oleh Allah. Dan ketika kita mulai menghantam hukum itu, kita mulai tidak taat dengan hukum itu, kita mulai memberontak terhadap hukum itu, maka biasanya kita akan terkena imbas dari hukum alam itu. Membuang sampah, ya, sembarangan dan mengakibatkan mampet dan akhirnya banjir dan sebagainya. Itu merupakan sebuah mekanisme yang tidak bisa dihindarkan dari hukum alam. Nah, tubuh kita misalnya membutuhkan air. Tapi air dalam jumlah yang banyak itu juga bisa memberikan banjir dan bisa membuat kita tenggelam. Ya. Ada juga beberapa tempat, kalau saudara mungkin lihat, beberapa waktu lalu saya baca di sebuah media massa, saya baca di situ karena perburuan terhadap hewan-hewan di Sumatera, daerah Sumatera, itu begitu kencang, mereka berburu babi rusa, mereka berburu babi hutan, rusa, dan sebagainya. Dan hewan-hewan itu sudah mulai habis, akhirnya ada rantai makanan yang terputus. Lalu singa harimau Sumatera itu, dia tidak bisa lagi makan dan akhirnya dia harus masuk ke rumah warga atau daerah yang dihuni oleh warga. Dan dia juga mulai agresif karena dia mulai menggigit warga. Kenapa? Karena dia lapar. Jadi ketika manusia kita mulai rakus, kita mulai mengambil semua apa yang ada di alam ini, maka ada sebuah sistem hukum alam yang terganggu dan karenanya itu bisa juga mendatangkan penderitaan bagi kita. Ada juga bencana alam. Ya. Bencana alam katanya gunung meletus itu harus meletus karena supaya dia mengeluarkan unsur-unsur yang membuat bumi ini tetap stabil begitu. Nah jadi ada hukum alam yang memang ada di atas muka bumi ini dan kita harus hidup bersama dengan hukum alam tersebut. Nah ini kurang lebih 4 hal secara umum, mungkin ada begitu banyak hal tapi saya golongkan saja sebagai 4 hal yang membuat kita bisa menderita. Nah berikut kita melihat apa sih manfaat penderitaan? Apakah penderitaan selalu memberikan dampak negatif kepada kita? Nah kalau kita lihat di dalam Alkitab sama sekali tidak menggambarkan demikian. Ada manfaat dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita dan kita bisa mendapat manfaat dari penderitaan tersebut. Nah kita akan lihat ada kurang lebih 3 manfaat penderitaan yang kita bisa uraikan. Saya bisa uraikan dalam bagian kali ini atau biblical night kali ini. Yang pertama, manfaat penderitaan secara fisik. Ya. Nah, sakit fisik seringkali menjadi alarm untuk memberitahu kita. Sakit fisik seringkali menjadi alarm untuk memberitahu kita bahwa ada yang salah atau ada masalah dengan diri kita atau ada masalah yang lebih besar. Saudara, satu ketika saya membaca sebuah artikel tentang seorang
Bapak yang dia memberikan kesaksian tentang bagaimana pada saat pagi hari dia ingin pergi ke kantor, dan ketika dia pergi ke kantor dia merasa dadanya sakit. Sebenarnya sakitnya bukan sesuatu sakit yang luar biasa bagaimana, tapi sakitnya sebenarnya sakit biasa. Tapi ketika dia ingin pergi ke kantor, dia merasa bahwa dia harus mengecek sakit dadanya ini ke rumah sakit. Karena itu dia menyempatkan diri untuk mampir ke rumah sakit sebelum dia ke tempat kerja. Nah, sampai di rumah sakit dia periksa dada yang sakit. Dan ternyata dokter bilang ini sebenarnya gejala serangan jantung. Kalau Anda tidak cepat datang ke sini, bisa-bisa Anda bisa kolaps di tengah jalan. Dan bersyukur saudara, sakit yang sedikit di dada bagian kirinya itu menunjukkan kepada ada masalah yang serius. Dan rasanya Tuhan sangat baik, Tuhan memberikan kita sebuah sistem alarm yang cukup baik di dalam tubuh kita. Sehingga pada saat mungkin kita salah menggunakan tubuh ini dengan baik, kita tidak memperhatikan tubuh ini mulai berkomunikasi dengan kita dengan cara dia mulai memberikan sinyal. Mungkin ada bagian-bagian tubuh tertentu yang sakit, mungkin kita kurang olahraga, mungkin kita kurang tidur dan sebagainya, dan itu kemudian membuat kita sadar bahwa ternyata ada masalah yang lebih besar dari sekedar mungkin sakit kepala atau mungkin sakit dada dan sebagainya. Jadi penderitaan fisik seringkali memberikan kepada kita manfaat yang lebih besar untuk memberitahukan kita kepada masalah yang lebih besar lagi. Lalu yang kedua, manfaat penderitaan. Apa manfaat penderitaan? Yang pertama tadi manfaat secara fisik. Yang kedua, penderitaan juga membentuk karakter kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa jika ada orang masuk ke dalam pencobaan dan dia bertahan dalam pencobaan, maka pencobaan itu akan membentuk dirinya. Salah satunya adalah kemampuan bertahan atau daya tahan atau endurance. Jadi kemampuan daya tahan itu dibentuk ketika pencobaan itu datang. Karena itu di dalam tradisi Kristen, selain puasa itu merupakan wujud kerendahan hati, puasa juga merupakan sebuah latihan rohani untuk melatih diri kita untuk menahan keinginan-keinginan di dalam diri kita, naluri-naluri di dalam diri kita. Karena itu penderitaan salah satunya berguna untuk membentuk karakter kita. Ya, manfaat spiritual yang lain adalah seperti itu dalam Ayub 42 ayat 5. Dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub setelah melewati banyak penderitaan itu, akhirnya dia sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata penderitaan itu membawa dia ke dalam pengenalan yang lebih dekat terhadap Allah. Dulu dia mendengar tentang Allah, tetapi sekarang matanya sendiri melihat Allah. Artinya dia mengenal Allah secara langsung, secara pribadi. Ya. Nah, saudara, C.S. Lewis seorang penulis Kristen yang luar biasa. Ya. Dia seorang intelektual Kristen yang luar biasa. Ada begitu banyak tulisan dia bagaimana dia berapologet tentang kekristenan, ya, bahwa kekristenan benar, bagaimana dia berdebat atau dia berargumen dengan orang-orang yang tidak percaya, khususnya orang-orang ateis. Dan satu ketika, saudara, dia menulis seperti ini. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi berteriak dalam penderitaan kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Nah, kalau saudara melihat sejarah hidup atau kisah hidup dari C.S. Lewis, sebenarnya C.S. Lewis menulis 2 buku. Buku yang pertama judulnya The Problem of Pain, masalah penderitaan atau masalah kesakitan. Buku ini sebenarnya kalau saudara baca memang lebih bersifat filosofis, ya. Dia membahas bagaimana penderitaan itu tidak bisa membuat Allah disalahkan dan sebagainya, saudara. Sangat filosofis dan teologis. Tapi setelah beberapa waktu kemudian istrinya meninggal
karena kanker tulang. Dia mengalami penderitaan yang begitu rupa. Lalu dia menuliskan lagi sebuah buku yang judulnya A Grief of Faith. Nah, dalam buku ini sangat berbeda dengan buku yang pertama. Buku ini membuka dia pemahaman dia tentang penderitaan itu dengan lebih dalam. Bahkan dia juga dia mengkritik pembahasan sebelumnya sangat filosofis. Tapi begitu kita masuk ke dalam buku yang kedua, buku itu sangat mendalam bagaimana dia melihat penderitaan itu begitu rupa membentuk hidupnya. Dan kalau saudara baca buku itu luar biasa sangat memberkati. Dan dia berkata seperti ini di dalam bukunya itu. Dia bilang Tuhan berbisik pada saat kita senang, ya. Dia mungkin bicara dalam hati nurani kita, tapi dengan penderitaan kadang-kadang Tuhan berteriak di telinga kita. Dan itu membuat kita menjadi tersadar bahwa kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Atau mungkin kita harus mendengarkan dia dengan lebih serius. Kita harus lebih berfokus kepada dia. Jadi penderitaan secara spiritual memberikan makna, memberikan manfaat yang sangat besar, saudara. Karena itu penting bagi kita untuk bisa melihatnya kembali. Penting bagi kita untuk bisa mengevaluasi kembali apa manfaat yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Khususnya pada saat ini, apa yang sedang saudara alami, ya, di masa ini. Mungkin virus COVID-19 membuat banyak tatanan berubah. Ya. Kehidupan saudara berubah, saudara harus melihatnya kembali. Apa manfaat yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara. Nah kemudian saudara, kita masuk dalam pertanyaan yang lain. Mengapa hal-hal buruk terjadi bagi orang baik? Nah, pada zaman sebelum Tuhan Yesus, ada seorang filsuf Yunani namanya Epikuros. Dia memberikan sebuah pertanyaan yang sebenarnya mau mengganggu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bilang begini, jika Tuhan mampu mencegah kejahatan, maka jika Tuhan tidak mampu mencegah kejahatan, maka dia tidak maha kuasa. Jika Tuhan mau mencegah kejahatan, jika Tuhan tidak mau mencegah kejahatan, maka dia tidak maha baik. Jika Tuhan mau dan mampu mencegah kejahatan, lalu mengapa ada kejahatan? Dia ingin bilang begini, kalau Tuhan itu maha kuasa, harusnya dia bisa mencegah kejahatan. Kalau Tuhan itu maha kuasa, harusnya dia bisa mencegah kejahatan. Kalau Tuhan itu baik, harusnya dia mau mencegah kejahatan atau penderitaan. Faktanya penderitaan itu ada. Maka langsung diambil kesimpulan, maka berarti kita punya Tuhan yang pertama. Mungkin Tuhan itu maha baik tapi dia tidak maha kuasa. Kenapa? Dia ingin menghilangkan kejahatan tapi dia tidak mampu menghilangkan kejahatan. Karena itu dia maha baik tapi tidak maha kuasa. Lalu ada juga yang lain dia bilang, kalau enggak Tuhan itu maha kuasa tapi dia tidak maha baik. Dia mampu untuk menghilangkan kejahatan, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia bukan Allah maha baik. Lalu terakhir itu bahwa faktanya penderitaan ada. Maka kita harus memilih salah satu di antara kedua itu. Tuhan maha baik atau Tuhan maha baik dan tidak maha kuasa, atau Tuhan tidak maha kuasa. Atau Tuhan maha kuasa tapi tidak maha baik. Nah bagaimana orang Kristen melihat hal ini? Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat sedikit tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Dikatakan di sana bahwa kalau saudara baca, mungkin saya nggak bisa punya waktu untuk membahas bagian ini secara detail, tapi saya mengajak saudara kalau saudara punya waktu untuk bisa membaca bagian ini di rumah. Saya akan bacakan secara cepat bagi saudara. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian.
Saudara, kalau saudara baca, saya akan menjelaskan secara sekilas. Jadi pada saat ketika orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana dengan orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus? Nah, saudara, beberapa penafsir menghubungkan kisah orang-orang yang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus ini dengan kisah yang ditulis oleh Yosefus dalam dua bukunya, ya, The Jewish War dan Antiquities of the Jews. Jadi kalau saudara baca dua buku itu, ada kisah di situ tentang bagaimana Pilatus dia membantai orang Galilea. Jadi kisahnya begini, Pilatus itu bekerja sama dengan orang-orang di dalam Bait Allah, khususnya bendahara Bait Allah, untuk kemudian menggunakan dana persembahan yang terkumpul dari orang Yahudi untuk digunakan untuk membuat saluran air di Yerusalem. Dan hal itu menjengkelkan bagi orang Yahudi. Lalu orang Yahudi mulai protes. Mereka protes, dan setelah mereka protes, Pilatus kemudian membunuh mereka. Ada yang bilang mereka protes di Bait Allah, kemudian darah mereka tertumpah, lalu darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan di Bait Allah. Dan ada begitu banyak kisah tentang, tapi kurang lebih seperti itu kisahnya. Dan mereka bertanya, bukankah orang-orang ini adalah orang-orang yang baik? Mereka protes untuk sesuatu yang baik, untuk agama, untuk sesuatu yang sebenarnya sakral. Tapi kenapa mereka dibantai oleh Pilatus? Lalu Yesus kemudian memberikan penjelasan, bukan cuma mereka. Ada juga peristiwa beberapa waktu lalu yang mungkin masih hangat pada saat itu, yaitu ada menara di dekat Siloam, itu roboh. Dan ada 18 orang kemudian meninggal di sana. Dan kalau saudara lihat di situ, ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi bagi mereka kepada orang-orang baik itu? Dan Tuhan Yesus bilang, apa sangkamu? Ya, kalau kita lihat di dalam ayatnya keempat itu, ya, apa sangkamu mereka yang mati itu lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain di Israel yang tidak mati, gitu ya, tidak meninggal. Dia bilang begini, kemudian dia bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa sama dengan cara demikian. Nah, artinya saudara, Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa pada saat kita melihat penderitaan orang lain, pada saat kita mengalami penderitaan, jangan cepat-cepat untuk menentukan atau mencari sumbernya dari mana. Ini sumbernya dari mana? Kalau sumber dari kita, oke, kita harus bertobat. Tapi kalau misalnya sumbernya bukan dari kita, apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang begini, yang penting adalah kamu bertobat. Kita harus mengevaluasi diri kita. Sumbernya dari apa saja? Penderitaan yang terjadi bagi kita, mungkin sumbernya bukan dari kita. Mungkin dari orang lain, mungkin generasi, mungkin hukum alam dan sebagainya. Tapi yang penting ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang kepada kita, maka kita harus bertobat. Kita harus mengevaluasi kembali diri kita. Apa yang harus saya lakukan? Apa makna rohaninya? Apa maknanya bagi pembentukan karakter saya? Apa makna bagi rohani saya? Dan itu yang harus saudara pahami ketika saudara menghadapi penderitaan. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak memberikan penyebab dari penderitaan itu, tapi Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting, khususnya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Epikuros tadi. Nah, jadi kesimpulan dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 adalah gunakan penderitaan sebagai waktu mengevaluasi diri. Nah, mungkin akhir-akhir ini saudara menghadapi ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan, ya. Maka gunakan waktu itu untuk mengevaluasi, khususnya evaluasi diri saudara dan hubungan saudara dengan Tuhan. Ya. Evaluasi hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara, seringkali ketakutan kita itu lahir karena kita tidak berdekat dengan Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Nah, terkadang yang kedua yang bisa kita lihat juga, terkadang penderitaan sulit dimengerti dan tanpa penjelasan. Dan kita harus menerima itu sebagai fakta bahwa kita terbatas. Kita nggak harus mengerti semuanya.
kita terbatas. Karena itu kita harus mengevaluasi apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti ini. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah trilema, saudara. Masalah trilema. Nah, kalau saudara lihat di dalam masalah trilema ini, yang tadi diungkapkan oleh Epikuros, Tuhan itu maha kuasa, karena itu dia mampu untuk membuat COVID-19 ini berhenti. Tuhan itu maha kasih, karena itu dia tidak akan mengizinkan COVID-19 itu menginfeksi orang-orang percaya, tapi faktanya COVID-19 ada dan dia menginfeksi orang percaya. Ada satu variabel yang dilupakan oleh Epikuros, yaitu Tuhan juga maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau hari ini saudara, Tuhan itu mengizinkan, dia berkuasa untuk menahan COVID-19. Dia maha kasih, dia mengasihi orang-orang yang terinfeksi. Tapi dia juga maha tahu. Saudara, kali ini kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, kenapa COVID-19 sampai hari ini masih terus angkanya terus meningkat? Saya bilang saya nggak tahu alasannya. Tapi yang saya tahu, Tuhan kita, Tuhan saya, itu Tuhan yang maha tahu. Dia punya alasan yang masuk akal. Dia punya alasan yang pasti. Dia punya alasan yang baik kenapa dia mengizinkan COVID-19 ini sampai sekarang ini masih ada. Dia punya alasan. Dan alasan itu terkadang tidak bisa dimengerti oleh saya. Tidak bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita terbatas. Kita bukan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti, tidak berarti Tuhan tidak punya alasan yang baik. Tuhan tentu punya alasan yang baik. Dan yang paling penting saudara, jangan menghakimi Tuhan sebelum prosesnya selesai. Kadang-kadang kita menghakimi Tuhan pada saat kita menghadapi penderitaan. Tuhan kenapa begini, kenapa saya gak sembuh, kenapa begini. Sebentar, prosesnya belum selesai. Itu sama seperti saudara pergi ke tukang potong rambut, saudara potong bagian kanan, lalu saudara bilang kenapa hanya bagian kanan saja, kenapa gak kiri, tunggu sabar, nanti ada waktunya saudara bisa mengerti. Mungkin waktunya tidak di dunia, mungkin waktunya di sorga, tapi pasti ada waktunya saudara akan mengerti. Dan yang paling penting adalah saudara mesti percaya Tuhan punya niat baik bagi kita semua. Tuhan tidak pernah ingin kita celaka. Tuhan pasti punya niat baik, Tuhan mengasihi kita semua. Ini yang harus dipahami sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi masalah, 3 hal ini, Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa menghentikan penderitaan kita. Karena itu kita berdoa dengan penuh harapan. Tuhan maha kasih, dia mengasihi kita, dia mendengarkan doa kita. Tapi Tuhan maha tahu, karena dia maha tahu kita percaya dia punya alasan kenapa dia mengizinkan penderitaan itu terjadi bagi kita semua. Jadi dari kesimpulan dari semuanya adalah, yang pertama, Tuhan memiliki alasan yang baik mengapa ia belum menghentikan pandemik ini. Dia bisa menghentikan hari ini. Tapi kalau dia belum menghentikan hari ini, dia punya alasan yang baik. Kita orang percaya, kita hanya perlu dekat dengan dia. Kita perlu dekat dan kita bangun lagi hubungan kita dengan dia. Semakin saudara berjarak dengan Tuhan, maka pada saat itulah lahir ketakutan. Lalu yang kedua, Tuhan tidak menikmati penderitaan. Walaupun Tuhan mengizinkan penderitaan, tapi Tuhan tidak menikmati penderitaan kita. Kalau saudara punya waktu, saya mengajak saudara untuk mungkin membaca Yohanes pasal 11. Itu peristiwa tentang peristiwa Lazarus mati. Kalau saudara baca kisah itu, sepertinya Tuhan Yesus sengaja membuat berlama-lama sehingga Lazarus harus mati. Ketika Maria dan memberikan kabar kepada Tuhan Yesus sengaja. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa dia dengan sakitnya itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tapi setelah saudara lihat, ketika Tuhan Yesus datang, lalu ketika Tuhan Yesus melihat semua orang menangis, Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 35. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus pun menangis. Saudara, ini bukan masalah yang serius bagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan bangkitkan Lazarus. Jadi bukan sebuah masalah yang serius bagi Tuhan Yesus. Waktu melihat orang menangis, sebentar lagi saya bisa bangkitkan. Tapi yang menariknya, Tuhan Yesus masuk ke dalam penderitaan mereka. Tuhan Yesus merasakan dan karena itu dia menangis. Jika hari-hari ini sudah mengalami kesulitan, jika hari-hari sudah mengalami kesulitan, karena sudah berdoa dan sudah menangis di hadapan Tuhan, ingat Tuhan juga merasakan penderitaan saudara. Jika dia mengizinkan penderitaan itu datang kepada kita, tidak berarti dia menikmati kita menderita. Dia juga
merasakan penderitaan kita dan dia menangis dengan kita. Dan karena itulah kita punya Allah yang maha kasih. Jadi kita punya Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tahu. Dan ketiga hal ini harus saudara pahami, harus saudara mengerti ketika saudara masuk dalam penderitaan model apapun. Setelah COVID-19 ini berakhir, saudara pun masih masuk dalam penderitaan-penderitaan yang kecil ya. Mungkin penderitaan-penderitaan yang lain yang mungkin bukan seperti ini. Tapi saudara harus ingat tiga hal itu. Tuhan maha kuasa, dia mampu menghentikan penderitaan saudara. Karena itu saudara berdoa dengan penuh harapan kepada Tuhan. Dia juga Allah maha kasih, dia mengasihi saudara. Dalam pergumulan-pergumulan saudara, saudara bawa kepada Tuhan dan dia merasakan itu. Saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan yang ketiga, kalau dia belum menghentikan penderitaan itu, percayalah dia punya alasan yang baik. Mengapa dia belum menghentikan penderitaan itu. Tapi tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Demikian Biblical Night kali ini. Bagi saudara yang ingin bertanya tentang tema malam hari ini, saudara bisa menghubungi nanti nomor yang tercatat. Nanti saudara bisa memberikan pertanyaan. Kami akan tutup pertanyaan ini sampai jam 12 malam. Nanti besok kemudian kami akan tayangkan lagi tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan saudara dijawab di bagian itu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Kita sudah mendengar uraian firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang penderitaan. Banyak kita melihat di luar sana yang mengalami penderitaan oleh sebab pandemi pada saat ini. Baik melalui kesehatan, baik melalui tekanan ekonomi, tapi melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Ada maksud Tuhan tertentu di dalam penderitaan ini. Oleh sebab itu, mari kita akan berdoa bersama-sama supaya ini akan menjadi berkat bagi kami semua, bagi kita semua, dan kita boleh mendapat satu pegangan sehingga kita boleh terus kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Firman Tuhan melalui Biblical Night pada malam hari ini sudah memberikan kekuatan bagi kami. Kami tidak perlu putus asa, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu goyah iman kami karena penderitaan yang kami hadapi saat ini. Baik itu berupa sakit penyakit, baik itu berupa tekanan ekonomi atau apapun juga. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai maksud yang indah melalui hal-hal ini. Oleh sebab itu Tuhan, supaya semua yang sudah disampaikan pada malam hari ini boleh menguatkan kami semua, sehingga kami tidak akan jauh dari Tuhan. Kami akan terus melekat dengan Tuhan, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan akan memegang hidup kami dan memimpin hidup kami senantiasa. Dan kami percaya kalau Engkau sendiri akan memimpin hidup kami akan memperoleh damai sejahtera, sukacita, bahkan apapun yang kami perlukan dalam hidup kami ini, Engkau akan memenuhi itu semua. Karena Engkau adalah yang berkuasa, karena Engkau adalah Allah yang memegang kendali hidup kami semua. Terima kasih Bapa, supaya pertemuan kami pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan memberkati saudara. Sebelum saudara menutup gadget saudara, harap saudara perhatikan beberapa pengumuman penting yang perlu kita ketahui bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dahulu sampai selamanya. Mujizat-Mu pasti